Mari jeda sejenak dari segala kesibukan Bapak dan Ibu. Dan mari kita renungkan kondisi tubuh kita saat ini dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Pernahkah Bapak dan Ibu bangun di pagi hari dengan perasaan takut untuk menapakkan kaki ke lantai karena tahu rasa nyeri yang menyengat akan segera menyerang tumit atau jempol kaki? Rasa sakit itu datang tanpa permisi, seperti tusukan jarum panas yang membuat kita meringis dan harus berjalan terpingkang-pingkang menuju kamar mandi. Bukan hanya di kaki, terkadang rasa kaku dan nyeri juga menjalar ke lutut pinggang, hingga persendian tangan yang membuat aktivitas sederhana seperti memegang gelas pun terasa sulit. Seringkali kita menganggap remeh nyeri sendi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penuaan atau sekadar akibat kelelahan bekerja di masa muda yang kini menagih bayaran. Kita mencoba meredakannya dengan menempelkan koyo, mengoleskan balsem panas, atau meminum obat pereda nyeri yang dijual bebas di warung tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Padahal nyeri sendi yang menetap dan berpindah-pindah bisa jadi merupakan sinyal keras dari tubuh bahwa ada sampah metabolisme yang menumpuk dan mengkristal di dalam sistem gerak kita. Sampah metabolisme yang saya maksud adalah asam urat, yaitu zat sisa dari pemecahan purin yang seharusnya dibuang oleh ginjal melalui air seni. Namun ketika ginjal kita mulai lelah atau jumlah purin yang masuk terlalu banyak, maka asam urat ini akan menumpuk dalam darah dan mencari tempat untuk bersembunyi. Tempat persembunyian favoritnya adalah di sela-sela sendi yang dingin, di mana ia akan berubah bentuk menjadi kristal tajam, seperti pecahan kaca mikroskopis yang melukai jaringan lunak di sekitarnya setiap kali kita bergerak. Bayangkan, jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat, maka kristal-kristal tersebut akan menumpuk semakin banyak dan membentuk benjolan keras yang disebut tofus. Tidak hanya merusak sendi secara permanen, asam urat yang tinggi juga menjadi beban berat bagi ginjal yang harus bekerja ekstra keras untuk menyaringnya. Jika ginjal menyerah, maka risiko gagal ginjal dan batu ginjal akan mengintai di depan mata, yang tentunya menjadi mimpi buruk bagi masa tua kita semua. Ketakutan akan masa tua yang dihabiskan di atas kursi roda atau ketergantungan pada mesin cuci darah seringkali menghantui pikiran Bapak dan Ibu saat malam tiba. Rasa cemas menjadi beban bagi anak cucu karena sakit-sakitan membuat kita merasa bersalah dan tidak berdaya. Namun kabar baiknya adalah Tuhan menciptakan tubuh kita dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, asalkan kita memberikan bahan bakar yang tepat untuk membantunya bekerja. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri saya, seringkali merasa prihatin melihat pasien yang datang dengan kantong kresek penuh obat. Mereka datang dengan wajah lelah dan ginjal yang mulai bermasalah akibat konsumsi obat pereda nyeri jangka panjang yang tidak terkontrol. Saya Dr. Irfan Ali, hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan sebuah rahasia dapur yang sangat sederhana, murah, namun memiliki kekuatan pembersih yang luar biasa bagi ginjal dan sendi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel kebanggaan keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari yang indah ini, kita masih diberikan nikmat, napas nikmat, kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas dan bebas dari nyeri sendi. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk hidup, sehat dan mandiri masih berkobar menyala, terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail bahan alami, apa yang saya maksud dan bagaimana cara mengolahnya menjadi minuman pembersih ginjal dan asam urat, yang ampuh saya memohon dengan sangat hormat rendah hati dan penuh kasih sayang
agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota atau daerah tempat tinggal, dan kalimat "Saya siap ginjal sehat sendi kuat" agar menjadi doa massal yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Saya berjanji akan menyempatkan diri di sela-sela kesibukan praktik untuk membaca komentar Bapak dan Ibu satu persatu, dan memberikan tanda hati sebagai bentuk dukungan moral, apresiasi, dan rasa terima kasih saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Bapak Broto, seorang pensiunan pegawai bank berusia 65 tahun. Pak Broto adalah pecinta kuliner sejati yang sangat gemar menyantap sate kambing gulai jeroan dan emping melinjo yang gurih. Beliau beranggapan bahwa menikmati makanan enak adalah hak mutlak di masa tua setelah puluhan tahun bekerja keras membanting tulang untuk keluarga. Namun kenikmatan itu harus dibayar mahal. Ketika suatu malam, Pak Broto terbangun karena jempol kaki kanannya terasa terbakar hebat dan bengkak kemerahan hingga tidak bisa disentuh selimut sekalipun. Dokter mendiagnosis beliau terkena serangan gout artritis akut atau asam urat tinggi yang sudah mulai mengkristal di sendi. Pak Broto diberikan obat-obatan penurun asam urat dan pereda nyeri. Namun setiap kali obat habis, rasa sakit itu kembali mengintip dan siap menyerang lagi jika beliau lengah sedikit saja dalam menjaga makan. Lama-kelamaan Pak Broto merasa perutnya sering perih dan mual akibat terlalu banyak minum obat pereda nyeri yang keras bagi lambungnya. Beliau juga mulai khawatir dengan kesehatan ginjalnya karena hasil laboratorium menunjukkan adanya sedikit penurunan fungsi ginjal akibat beban kerja yang berat, membuang sisa obat dan asam urat. Dalam kebingungan dan ketakutan itu, Pak Broto datang berkonsultasi dengan saya, mencari solusi alternatif yang lebih ramah bagi tubuhnya yang sudah mulai menua. Melihat kondisi Pak Broto, saya teringat pada resep tradisional yang sering digunakan oleh nenek moyang kita untuk membersihkan racun dalam tubuh, yaitu menggunakan kacang hijau. Mendengar kata kacang hijau, Pak Broto sempat protes dan bertanya, "Bukankah kacang-kacangan justru dilarang untuk penderita asam urat karena mengandung purin?" Ini adalah salah satu mitos atau kesalahpahaman terbesar yang beredar di masyarakat, yang perlu kita luruskan hari ini agar tidak ada lagi yang salah langkah. Memang benar bahwa kacang-kacangan mengandung purin. Namun jenis purin yang terdapat dalam kacang hijau adalah purin nabati yang memiliki struktur berbeda dengan purin hewani dari jeroan atau daging merah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa purin nabati tidak meningkatkan risiko serangan asam urat sebesar purin hewani. Bahkan kandungan nutrisi lain dalam kacang hijau justru membantu menurunkannya. Kuncinya ada pada cara pengolahan dan bagian mana yang kita ambil untuk dijadikan obat alami. Saya menyarankan Pak Broto untuk mengonsumsi air rebusan kacang hijau tanpa gula dan tanpa santan secara rutin 3 kali sehari. Awalnya beliau merasa aneh karena terbiasa makan bubur kacang hijau yang manis dan gurih bersantan sebagai hidangan penutup, bukan air rebusan tawar sebagai obat. Namun karena keinginan kuat untuk sembuh dan lepas dari ketergantungan obat kimia, beliau akhirnya menuruti saran saya dengan penuh disiplin. Keajaiban mulai terlihat pada minggu kedua Pak Broto menjalani terapi ini, di mana beliau merasakan frekuensi buang air kecilnya
menjadi lebih sering dan lancar. Urin yang keluar warnanya lebih jernih dan tidak berbau menyengat lagi, yang menandakan bahwa ginjalnya mulai bekerja efektif, membilas racun keluar. Rasa nyeri di jempol kakinya berangsur-angsur mereda. Bengkaknya kempes, dan beliau bisa kembali berjalan santai di pagi hari tanpa rasa takut. Ketika melakukan pemeriksaan darah ulang sebulan kemudian, kami semua dibuat tersenyum lebar karena kadar asam urat Pak Broto turun dari angka 9 menjadi 6,5. Fungsi ginjalnya pun membaik, yang terlihat dari penurunan angka ureum dan kreatinin menuju batas normal. Kisah Pak Broto ini adalah bukti nyata bahwa bahan sederhana yang sering kita temui di dapur bisa menjadi penyelamat jika kita tahu cara menggunakannya dengan benar. Untuk memahami secara mendalam mengapa air rebusan kacang hijau bisa begitu ampuh, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan. Bayangkan ginjal dan pembuluh darah Bapak dan Ibu seperti sistem selokan air di depan rumah yang sudah lama tidak dibersihkan. Asam urat ibarat endapan lumpur dan sampah yang menyumbat aliran air sehingga air menjadi keruh, berbau dan meluap ke jalanan saat hujan turun. Air rebusan kacang hijau bertindak seperti air bersih yang diguyurkan terus-menerus ke dalam selokan tersebut dengan debit yang cukup deras. Kandungan flavonoid dan fiteksin dalam kacang hijau bekerja sebagai sabun alami yang melarutkan endapan lumpur asam urat yang menempel di dinding pembuluh darah dan sendi. Sifat diuretik alaminya memperlancar aliran air seni sehingga kotoran yang sudah larut bisa segera didorong keluar dari tubuh. Kacang hijau mengandung senyawa aktif yang disebut fiteksin dan isofiteksin yang merupakan antioksidan kuat yang spesifik bekerja menghambat enzim santin oksidase. Enzim inilah yang bertanggung jawab memproduksi asam urat di dalam tubuh kita. Dengan dihambatnya enzim ini, maka produksi asam urat baru akan berkurang drastis, mirip dengan cara kerja obat allopurinol, namun dengan cara yang lebih alami dan minim efek samping. Selain itu, kulit kacang hijau yang berwarna hijau gelap itu kaya akan serat larut dan tidak larut yang sangat penting untuk kesehatan pencernaan. Serat ini akan mengikat purin dari makanan di dalam usus dan membuangnya melalui kotoran sebelum sempat diserap masuk ke dalam aliran darah. Jadi, kacang hijau bekerja ganda, yaitu menghambat produksi asam urat dari dalam dan mencegah penyerapan purin dari luar. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat asam urat dan ginjal kita bermasalah tanpa kita sadari selama bertahun-tahun? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah kurang minum air putih yang cukup setiap harinya. Tanpa air yang cukup, darah akan menjadi kental dan konsentrasi asam urat akan meningkat tajam sehingga mudah sekali mengkristal di dalam ginjal maupun sendi. Bahaya kedua adalah konsumsi gula fruktosa yang berlebihan yang sering tersembunyi dalam minuman kemasan, jus buah kotak dan sirup. Fruktosa yang masuk ke tubuh akan dimetabolisme di hati dan hasil sampingannya adalah peningkatan asam urat yang signifikan. Inilah alasan mengapa saya sangat menekankan agar air rebusan kacang hijau ini diminum tanpa gula sedikit pun agar manfaatnya tidak hancur oleh efek buruk gula. Poin bahaya yang ketiga adalah kebiasaan menahan buang air kecil yang sering dilakukan lansia karena alasan malas ke kamar mandi atau sakit saat bergerak. Menahan pipis akan membuat urin tertahan lama di kandung kemih, dan ginjal memberikan waktu bagi kristal asam urat untuk mengendap dan membentuk batu ginjal. Air rebusan kacang hijau akan memaksa kita untuk lebih sering buang air kecil yang sebenarnya adalah mekanisme pembersihan yang sangat baik. Bahaya keempat adalah konsumsi obat-obatan tertentu secara sembarangan tanpa resep dokter seperti obat peluruh air seni kimia atau obat pereda nyeri golongan NSAID. Penggunaan jangka panjang obat-obatan ini justru bisa merusak fungsi penyaringan ginjal dan menyebabkan retensi asam urat di dalam darah. Kembali ke bahan alami adalah langkah bijak untuk mengistirahatkan ginjal dari paparan bahan kimia yang keras. Setelah kita menyadari musuh-musuh kesehatan kita, kabar gembiranya adalah ada solusi murah meriah yang bisa Bapak dan Ibu buat sendiri di rumah mulai hari ini.
Solusi ini adalah resep air rebusan kacang hijau pembersih ginjal dan sendi yang telah saya formulasikan khusus agar aman dan efektif. Bahan utamanya hanyalah kacang hijau berkualitas air bersih dan niat yang kuat untuk sembuh. Langkah pertama adalah memilih kacang hijau yang baik. Pastikan butirannya utuh berwarna hijau kusam, bukan mengkilap karena lilin dan tidak berlubang dimakan kutu. Ambil segenggam tangan orang dewasa atau sekitar 5 sendok makan kacang hijau. Lalu cuci bersih di bawah air mengalir untuk membuang debu dan kotoran. Langkah kedua, siapkan panci perebus. Disarankan menggunakan panci stainless steel atau tanah liat dan hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat asam. Masukkan kacang hijau yang sudah dicuci ke dalam panci dan tambahkan 3-4 gelas air bersih atau sekitar 800 ml. Langkah ketiga, rebus dengan api sedang sampai air mendidih. Lalu biarkan mendidih selama kurang lebih 15-20 menit dalam keadaan panci tertutup. Kuncinya adalah jangan merebus sampai kacang hijau pecah mekar menjadi bubur. Kita hanya ingin mengambil saripati dan vitamin yang larut air dari kulit dan bagian luar bijinya. Jika kacang sudah pecah, semua airnya akan menjadi keruh dan kental mengandung banyak pati, karbohidrat yang tidak kita perlukan untuk terapi ini. Langkah keempat, matikan api. Ketika air rebusan sudah berubah warna menjadi kemerahan atau hijau kecoklatan, namun biji kacang masih relatif utuh. Biarkan air rebusan mendingin hingga suhu hangat kuku dalam keadaan panci tetap tertutup, agar zat aktifnya tidak menguap. Setelah hangat, saring airnya dan pisahkan dari biji kacangnya. Langkah kelima, bagi air rebusan tersebut menjadi 3 bagian untuk diminum 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Minumlah selagi hangat tanpa tambahan gula madu atau pemanis apapun. Rasa tawarnya mungkin sedikit aneh di awal bagi lidah yang terbiasa manis, namun itulah rasa kesembuhan yang sesungguhnya. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan ini secara rutin setiap hari selama minimal 10 hari berturut-turut untuk melihat hasil yang nyata. Perhatikan perubahan pada warna urin, rasa nyeri di sendi, dan kebugaran tubuh secara umum. Jika sudah membaik frekuensi, minum bisa dikurangi menjadi 1 kali sehari sebagai tindakan pemeliharaan atau pencegahan. Banyak pasien saya yang bertanya, "Dok, bagaimana dengan ampas kacang hijaunya? Apakah harus dibuang begitu saja?" Sayang sekali, tentu tidak. Ampas kacang hijau yang sudah direbus setengah matang tadi masih mengandung serat dan protein yang baik. Bapak dan Ibu bisa mengolahnya lagi menjadi bubur kacang hijau untuk camilan keluarga atau dicampurkan ke dalam nasi. Namun ingat, untuk Bapak dan Ibu yang sedang terapi, sebaiknya fokus pada air rebusannya saja dulu. Selain membersihkan asam urat dan ginjal, rutin mengonsumsi air rebusan kacang hijau ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa. Manfaat pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi karena kandungan magnesium dan kaliumnya yang merilekskan pembuluh darah. Ginjal yang sehat membutuhkan tekanan darah yang stabil agar tidak rusak. Manfaat kedua adalah meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Antioksidan dalam kacang hijau mencegah oksidasi kolesterol jahat yang merupakan awal mula terbentuknya plak di pembuluh darah jantung. Bapak dan Ibu akan merasa napas lebih lega dan tidak mudah ngos-ngosan saat beraktivitas. Manfaat ketiga adalah membantu mengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes, karena kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Meskipun kita hanya meminum airnya, namun zat aktif di dalamnya tetap membantu metabolisme gula menjadi lebih baik. Manfaat keempat adalah meredakan gejala menopause pada ibu-ibu lansia, seperti semburan panas atau hot flashes, dan perubahan suasana hati. Kacang hijau mengandung fitoestrogen alami yang membantu menyeimbangkan hormon tubuh yang mulai menurun di usia senja. Manfaat kelima adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah tertular flu batuk
atau infeksi lainnya. Di masa tua sistem imun kita cenderung melemah dan asupan nutrisi dari kacang hijau bisa menjadi benteng pertahanan tambahan yang kuat. Namun sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan agar terapi ini aman bagi semua orang. Peringatan pertama bagi penderita gagal ginjal tahap lanjut yang sudah dibatasi asupan cairannya oleh dokter, mohon konsultasikan dulu sebelum menambah jumlah minum harian. Sesuaikan jumlah air rebusan dengan batas cairan yang diperbolehkan dokter yang merawat. Peringatan kedua bagi bapak dan ibu yang memiliki tekanan darah sangat rendah atau hipotensi, sebaiknya berhati-hati. Karena efek penurunan tekanan darah dari kacang hijau bisa membuat pusing. Pantau tekanan darah secara rutin. Dan jika terasa lemas, kurangi dosisnya menjadi 1 kali sehari saja di malam hari. Peringatan ketiga, jangan pernah menghentikan obat dokter secara mendadak, tanpa berkonsultasi, meskipun bapak dan ibu sudah merasa enakan setelah minum ramuan ini. Ramuan herbal bekerja sebagai pendamping yang mempercepat penyembuhan, dan mungkin memungkinkan dokter menurunkan dosis obat di masa depan, namun keputusan itu harus berdasarkan pemeriksaan medis. Peringatan keempat, hindari menambahkan bahan-bahan yang bisa memicu asam urat ke dalam menu harian selama menjalani terapi ini. Percuma kita membersihkan selokan jika di hulu kita terus membuang sampah. Hindari jeroan daging merah, alkohol, dan minuman manis agar kerja air kacang hijau menjadi maksimal. Selain meminum ramuan ini, saya juga menyarankan bapak dan ibu untuk tetap aktif bergerak, semampu kondisi fisik masing-masing. Gerakan ringan seperti senam lansia atau jalan kaki akan membantu melancarkan sirkulasi darah dan mencegah pengendapan kristal asam urat di satu titik. Sendi yang digerakkan akan memproduksi cairan pelumas alami yang membuatnya tidak kaku. Jaga berat badan agar tetap ideal, karena kegemukan adalah sahabat karib asam urat dan musuh bagi lutut yang sakit. Dengan mengurangi berat badan, beban pada sendi lutut dan pinggul akan berkurang signifikan, sehingga rasa nyeri pun akan mereda dengan sendirinya. Air rebusan kacang hijau juga membantu memberikan rasa kenyang, sehingga bisa mengurangi keinginan ngemil. Dukungan keluarga sangatlah penting. Sampaikan kepada anak atau pasangan tentang niat bapak dan ibu untuk sembuh dengan cara alami ini. Mintalah bantuan mereka untuk menyiapkan rebusan kacang hijau setiap pagi atau mengingatkan jadwal minumnya. Suasana rumah yang mendukung pola hidup sehat akan membuat proses penyembuhan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah kesabaran dan ketelatenan adalah kunci utama keberhasilan terapi alami. Jangan berharap hasil instan seperti menyulap, karena tubuh butuh waktu untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Nikmatilah setiap prosesnya, dan syukuri setiap perubahan kecil yang terjadi pada tubuh bapak dan ibu. Yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, kecuali kematian dan usia tua. Asam urat dan gangguan ginjal bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peringatan dari tubuh agar kita lebih menyayanginya. Dengan kembali ke bahan alami yang disediakan Tuhan, kita sedang berusaha mengembalikan keseimbangan tubuh seperti sedia kala. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati bapak dan ibu sekalian. Kesehatan ginjal dan kebebasan dari nyeri sendi bisa didapatkan kembali dengan biaya yang sangat murah, yaitu hanya Rp5.000 untuk membeli kacang hijau. Jangan biarkan ketidaktahuan atau rasa malas menghalangi bapak dan ibu untuk meraih masa tua yang sehat dan bahagia. Pilihan sepenuhnya ada di tangan bapak dan ibu hari ini. Apakah ingin terus bergantung pada obat kimia dengan segala risikonya, atau mulai mencoba solusi alami yang aman dan menyehatkan? Saya sangat berharap bapak dan ibu memilih jalan cerdas ini demi senyum bahagia orang-orang tercinta yang masih ingin melihat bapak dan ibu sehat walafiat. 1 gelas air rebusan kacang hijau besok pagi bisa menjadi awal dari lembaran baru kehidupan yang lebih segar dan bebas nyeri. Oleh karena itu, saya mengajak bapak dan ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan. Sekarang juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar grup
arisan pensiunan grup, alumni sekolah, atau tetangga sebelah. Rumah yang mungkin sedang meringis kesakitan karena asam urat. Jangan biarkan ilmu sederhana namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di bapak dan ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari jari. Bapak dan ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang putus asa. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus rendah hati dan penuh harap bagi bapak dan ibu yang belum menekan tombol subscribe. Tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga, sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, bapak dan ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya yang tak kalah menarik dan dinanti-nanti, insya Allah saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi gangguan saraf kejepit di pinggang yang sering dikira sakit ginjal hanya dengan gerakan peregangan sederhana di tempat tidur. Topik yang sangat penting karena banyak lansia yang salah diagnosis dan salah penanganan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan agar tidak ketinggalan informasinya. Saya Dr. Irfan Ali selalu berdoa dengan tulus agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman, dan fisik serta ginjal dan sendi yang sehat berfungsi optimal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata, dari saya rebuslah kacang hijaumu tanpa gula, bersihkan ginjalmu dan nikmati hidup sehat tanpa nyeri sendi yang menghantui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.